Sebagaimana sebuah kaidah, ada sebuah kaidah yang berkaitan dengan wasilah ini, yaitu ma la yutimu al-wajib. Ma la yutimu al-wajibu illa bihi fahuwa wajibun, yang artinya sesuatu yang tidak akan sempurna, sesuatu yang tidak akan sempurna perbuatan wajib kecuali dengan sesuatu tersebut, maka perbuatan sesuatu tadi menjadi wajib. Kalau kita bahasakan dengan bahasa kita sehari-hari, berarti kalau ada sebuah perbuatan wajib yang dia tidak akan sempurna kecuali dengan syarat-syarat, dengan sarana-sarana, maka sarana-sarana tersebut itu nanti hukumnya akan menjadi wajib pula. Jadi misalnya, sholat itu tidak akan sempurna tanpa adanya wudhu. Maka wudhu itu nanti hukumnya menjadi sama dengan sholat. Maka dari itu, wudhu sebelum sholat itu hukumnya bukan sunnah tetapi wajib. Tapi kalau wudhu hanya untuk wudhu saja, bukan untuk sholat, itu hukumnya sunnah. Menghadap kiblat itu kapanpun itu hukumnya bisa mubah, bisa sunnah. Tapi kalau menghadap kiblat ketika sholat itu hukumnya menjadi wajib. Karena menghadap kiblat ketika sholat itu merupakan sarana sehingga sholat tersebut menjadi sempurna. Maka menghadap kiblat itu hukumnya pun menjadi wajib. Nah, itu tentang wasilah. Yang pada intinya berkaitan dengan wasilah. Intinya kalau ada suatu makosid, suatu tujuan syariah, mau itu hifdzuddin, hifdzul mal, hifdzul nafsi, dan lain sebagainya, dalam tingkatan apapun, misalnya dalam tingkatan daruriyah, atau dalam tingkatan tahsiniyah, atau hajiat, maka biasanya itu akan ada wasilahnya. Akan ada sarana untuk menyempurnakan hal tersebut. Dan sarana tersebut nanti hukumnya akan mengikuti dari makosidnya. Misalnya tadi sholat, sarananya wudhu. Wudhu hukumnya menjadi sama dengan sholat, karena tanpa adanya wudhu, sholatnya nggak akan sempurna. Contoh yang lain, misalnya kita berbicara yang ranah hajiat. Ranah hajiat, ada sholat sunnah. Sholat sunnah, maka wudhu sebelum sholat sunnah itu hukumnya pun menjadi sunnah, kan gitu. Ada kesunahan wudhu, jadi berbeda wudhu sebelum sholat sunnah sama wudhu sebelum sholat wajib. Atau misalnya yang mudah, misalnya membunuh orang, ya, membunuh orang itu hukumnya adalah haram. Menghilangkan nyawa orang itu hukumnya haram. Maka dari itu, Anda menyediakan alat untuk membunuh orang, itu pun hukumnya menjadi haram. Tapi kalau Anda hanya menjual pisau di pasar, nah itu beda lagi. Anda menjual pasar di pisau, dilalah pisaunya digunakan untuk membunuh, nah itu beda lagi kasusnya. Tapi misalnya Anda tahu ada orang yang ingin membunuh orang, lalu Anda menyediakan pisau untuk orang tersebut. Maka perbuatan menyediakan pisau ini pun hukumnya menjadi haram, karena itu menjadi sarana dari pembunuhan. Jadi pada intinya, apa yang menjadi sarana dari suatu perbuatan itu hukumnya akan mengikuti. Maka itu hati-hati. Misalnya Anda berbicara mengenai pendidikan, Anda berbicara mengenai kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari itu kadang kita itu ceroboh. Ceroboh tidak melihat bahwasanya itu bisa menjadi penyebab dari hal yang lain. Misalnya kita berbicara mengenai, yang sederhana saja, yang kasus kita sehari-hari. Pacaran, ya. Pacaran itu kan kesannya biasa. Biasa, itu nggak masalah. Tapi pacaran itu kadang, itu tanpa disadari, itu bisa menjadi penyebab utama dari zina itu sendiri. Maka dari itu pacaran itu bisa masuk ke ranah daruriyat dalam hifdzun nasl. Yang boleh jadi larangannya bisa jadi sama dengan zina, kalau memang itu menjadi sarana dari zina itu sendiri. Atau misalnya kadang kita juga lupa bahwasannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya memberikan fasilitas kepada adik kita, atau misalnya bagi orang tua kepada anaknya, memberikan fasilitas berupa handphone misalnya. Itu kadang tidak disadari, handphone tersebut memang niatnya itu kan untuk memberikan fasilitas untuk si anak, biar dia itu nggak gaptek sama dengan teman-temannya, misalnya seperti itu. Tapi ternyata tanpa adanya pengawasan, boleh jadi pemberian handphone ini justru malah akan menjadi sarana bagi si anak tersebut untuk misalnya masuk ke hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya terlalu banyak bermain game, itu yang biasa ya, yang biasanya terjadi di anak. Bisa jadi dia malah menjadi sarana untuk mengenal dunia pornografi sebelum waktunya dan lain sebagainya.
Artinya banyak hal yang kadang kita nggak sadari memang itu bukan perbuatan secara langsung. Itu bukan makosidnya, tapi itu boleh jadi adalah wasilahnya. Itu memang bukan sesuatu yang ditunjuk, bukan tujuan utamanya, tapi itu adalah sarananya. Dan yang perlu diingat, sarana tersebut hukumnya boleh jadi sama dengan makosidnya. Sebagaimana misalnya Anda tahu, adik Anda itu dia itu senang banget nonton film porno. Lalu Anda membelikan paketan untuk si adiknya. Membelikan paketan itu kan sebetulnya perbuatan yang bagus kan. Ini aku kasih paketan buat kamu 5 giga misalnya. Itu kan hal yang biasa, bahkan hal yang bagus. Tapi kalau Anda tahu ternyata paketan tersebut digunakan untuk perbuatan makosid yang dia itu perbuatannya itu buruk, maka sarana membelikan paketan tersebut itu juga mengikuti hukumnya menjadi buruk juga. Buruknya macam-macam. Kalau makruh ya nanti wasilahnya jadi makruh. Kalau ternyata makosidnya itu tadi misalnya menonton film porno itu kan haram. Maka nanti wasilahnya pun menjadi haram. Begitu pula sarana-sarana yang wajib nanti, makosid yang wajib nanti sarananya menjadi wajib. Makosid yang sunnah nanti sarananya menjadi sunnah. Misalnya Anda masuk ke dalam kemasyarakatan, sosial masyarakat. Anda melakukan yasinan misalnya, atau melakukan pendidikan amal di masyarakat. Pendidikan amal di masyarakat itu mungkin kesannya akan biasa. Tapi nanti kita nggak akan tahu, jangan-jangan siswa yang dididik, murid yang dididik itu nanti akan memberikan imbas kepada masyarakat dalam jangka panjang. Dan boleh jadi ilmu atau manfaat yang diberikan kepada peserta didik itu nanti akan menjadi wasilah bagi kita yang kita kenal sebagai amal jariah. Ya. Jadi jangan menyepelekan wasilah, karena wasilah ini merupakan sarana untuk menuju makosid, dan wasilah sebagaimana kaidah ini hukumnya kalau makosidnya wajib maka wasilahnya pun hukumnya menjadi wajib. Dan ini pun berlaku untuk hukum-hukum yang lain secara umum, walaupun nggak semua, tapi secara umum seperti itu. Artinya kalau ada suatu makosid yang hukumnya haram, wasilahnya pun boleh jadi menjadi haram. Nggak selalu, tapi kebanyakan seperti itu. Kalau yang sudah pasti yang wajib ya. Kalau ada makosid yang wajib, maka wasilahnya pun menjadi wajib. Oke, saya kira itu tentang makosid syariah. Yang pada intinya tentang makosid syariah terbagi menjadi 5. Hifdzul din, hifdzul nafsi, hifdzul akli, hifdzul nasli, hifdzul mali. Dari 5 tujuan agama ini ada 3 tingkatan. Ada tingkatan yang paling primer, yaitu doruriyah. Ada tingkatan yang di bawahnya, yang mana kalau nggak dilakukan akan ada kesulitan, itu namanya hajiyah. Lalu ada pelengkap atau pembaiknya atau pengindahnya yang akan menjadi memperindah, namanya tahsiniyat. Lalu dari 3 tingkatan tersebut nanti bisa masuk ke ranah dua terminologi, yaitu dalam makosid syariah ada jalbul masolih sama darul mafasid. Darul mafasid itu lebih didahulukan daripada jalbul masolih. Lalu dalam kaitannya sama makosid, itu nanti ada yang namanya al-wasilah yang menjadi sarana dari makosidnya. Kalau suatu hukum dalam makosid itu ada suatu hukum dalam suatu makosid, maka hukum dari wasilah itu pada secara umum akan mengikuti makosidnya. Kalau makosidnya hukumnya wajib, maka wasilahnya hukumnya pun akan menjadi wajib. Saya kira itu untuk pertemuan akhir ini. Materi ini merupakan materi terakhir untuk UAS atau ujian akhir semester. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.